Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan saya Destiana Dwi Ratnasari sebagai moderator dan materinya yang akan dibacakan oleh Lailatul Nafinga. Untuk Mbak Laila, saya persilahkan waktunya. Baik, terima kasih Mbak Desti untuk waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tutorial ISS Pertumbuhan dan Perkembangan pada Remaja. Remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Banyak hal yang menarik yang dapat disampaikan mengenai masa remaja seperti perubahan fisik, sikap, atau perilaku, serta pematangan organ reproduksi yang disebut dengan masa pubertas. Sedangkan pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran volume dan massa yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik karena adanya pembesaran sel dan pertambahan jumlah sel akibat adanya proses pembelahan sel. Perkembangan adalah suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan tapi dapat diamati dengan mata telanjang. Perubahan fisik remaja terjadi perubahan secara biologis yang ditandai dengan kematangan organ seks primer dan sekunder, di mana kondisi tersebut dipengaruhi oleh kematangan hormon seksual. Perubahan ciri seks primer pada remaja putri seperti kematangan organ-organ seks yang ditandai dengan berkembangnya rahim, vagina, dan ovarium. Ovarium menghasilkan ovum dan mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan untuk kehamilan. Menstruasi dan perkembangan seks sekunder. Pada masa ini terjadi menarche atau menstruasi pertama. Peristiwa menarche ini diikuti oleh menstruasi yang terjadi dalam interval yang tidak teratur. Untuk jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun atau lebih, ovulasi mungkin tidak selalu terjadi. Menstruasi awal sering terjadi dengan sakit kepala, sakit punggung, dan kadang-kadang kejang, serta merasa lelah, depresi, dan mudah tersinggung. Perubahan ciri seks sekunder menurut perkembangan. Munculnya tanda-tanda yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Pada saat ciri-ciri sekunder muncul, timbul daya tarik dengan lawan jenis dan gairah seksual. Ciri-ciri sekunder pada remaja putri yaitu pinggul membesar dan membuat sebagian akibat besarnya tulang pinggung dan perkembangan lemak di bawah kulit. Kedua, payudara membesar dan puting susu semakin menonjol. Tiga, tumbuhnya rambut pada kemaluan, ketiak, lengan, dan kaki. Keempat, kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, dan lubang pori-pori bertambah besar. Kelima, suara menjadi lebih penuh dan merdu. Dan keenam, kelenjar-kelenjar menjadi aktif dan timbul jerawat. Tidak hanya perubahan fisik saja yang berubah, namun pada masa remaja perubahan motorik juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Pada umumnya, motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik halus dan juga kasar. Perkembangan motorik halus pada remaja mencakup kemajuan signifikan dalam keterampilan koordinasi dan kontrol gerakan yang memerlukan ketelitian. Selama periode ini, remaja menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menulis dengan menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menulis dengan tangan, menggambar, dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan presisi. Proses menulis misalnya menjadi lebih terampil dan efisien, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan ide dan konsep dengan lebih jelas. Kemampuan menggunakan alat tulis seperti pena atau pensil dengan kontrol yang lebih baik juga meningkat mendukung partisipasi mereka dalam aktivitas akademis. Selanjutnya, perkembangan motorik kasar pada remaja mencakup kemajuan dalam koordinasi dan kontrol gerakan tubuh secara keseluruhan. Selama masa remaja, banyak remaja mengalami peningkatan keterampilan motorik kasar yang melibatkan gerakan tubuh besar seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga. Aktivitas fisik seperti berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sekolah atau kegiatan reaksi membantu meningkatkan keseimbangan, daya tahan, dan kekuatan otot pada remaja. Perkembangan motorik kasar yang positif juga dapat dilihat dalam kemampuan mereka untuk mengkoordinasi gerakan tubuh secara lebih efisien, menghasilkan gerakan yang lebih terkendali dan tampil. Untuk LO-nya, LO pertama pertumbuhan sesuai dengan usia.
Pertumbuhan sesuai usia anak remaja. Pertumbuhan anak remaja menurut WHO ada pada rentang usia 10 sampai 19 tahun yang meliputi pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial yang sepesat. Pada remaja perempuan akan mengalami macam perubahan pada tubuh mulai dari payudara yang tumbuh, bulu halus pada beberapa area tubuh hingga terjadi menstruasi. Pada laki-laki akan mengalami perubahan dari segi fisik otot semakin membesar, perubahan suara, pertumbuhan bulu pada area tertentu. Kedua, pada masa remaja anak akan mengalami berbagai macam hal yang baru ia temukan dan alami, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, misalnya terjadi perubahan mendasar dari seorang anak perempuan dengan menonjolnya pada bagian dada, penumbuhan rambut ketiak, dan suara yang mulai terasa berat bagi anak laki-laki. Sementara secara psikis munculnya pemikiran abstrak, kemampuan menyerap cara pandang dan sudut pandang orang lain, meningkatnya daya introspeksi, identitas pribadi, dan pembentukan sistem nilai. Perubahan yang terjadi itu sangatlah alami dan natural, sehingga hasilnya bisa saja berakhir menjadi pribadi yang baik atau malah sebaliknya menjadi pribadi yang buruk. Perkembangan remaja. Batas usia remaja sendiri terdiri dari 3 fase, yaitu remaja awal 11-14 tahun, remaja menengah 15-17 tahun, remaja akhir 18-20 tahun. Pada periode ini, individu telah mencapai kedewasaan secara seksual dan fisik, dengan perkembangan penalaran yang baik dan kemampuan membuat keputusan terkait pendidikan maupun okupasi. Pada masing-masing tahapan, terdapat berbagai macam perubahan yang berbeda antara satu tahap dengan tahap lainnya. Selanjutnya, masa remaja memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap media, dan tahap akhir. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah cerita diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi, kehidupan atau idealistis. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Sedangkan pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen. LO kedua yaitu perkembangan motorik kasar sesuai dengan usia anak. Dengan adanya keterampilan motorik kasar, maka anak mampu menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk bergerak seperti menendang, melompat, berlari, dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Perkembangan motorik anak ini memiliki kaitan yang erat dengan kondisi fisik dan intelektual seorang anak. Dengan pemenuhan keterampilan motorik kasar ini, maka tahapan perkembangan motorik seseorang anak bisa tercapai sesuai dengan tingkatan usianya. Sehingga ketika seorang anak menginjak usia remaja, motorik kasar sebaiknya sudah bisa berkembang dengan baik. Seorang anak memiliki minat yang begitu besar untuk selalu melakukan kegiatan fisik sehingga selalu aktif bermain. Motorik kasar adalah aktivitas dengan menggunakan otot besar yang meliputi gerak-gerakan dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Motorik kasar pada remaja bisa dilakukan dengan senam irama. Senam irama adalah salah satu aktivitas gerak yang diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan potensi anak. Senam irama diartikan sebagai salah satu senam yang dilakukan mengikuti irama musik atau nyanyian, kemudian terbentuk suatu koordinasi gerak antara gerakan anggota tubuh dengan alunan irama musik. Dengan mengikuti gerakan senam dapat meningkatkan motorik kasar pada anak. Perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Aktif fisik atau olahraga dapat mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan terhindar dari segala penyakit. Gerakan teknik dasar pencak silat dapat meningkatkan perkembangan motorik anak pada usia 10-12 tahun. Perkembangan motorik kasar pada anak-anak remaja umumnya terjadi pada usia 12-18 tahun. Pada masa ini, anak remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik yang pesat termasuk pertumbuhan otot, yaitu kekuatan mereka dapat mengegrit dan membawa beban yang lebih berat dibandingkan anak-anak lebih muda. Kecepatan mereka dapat berlari, berlompat, dan bergerak dengan lebih cepat dan lincah. Keseimbangan mereka dapat melakukan gerakan yang membutuhkan keseimbangan, seperti menari, bermain skateboard, atau bersepeda. Motorik kasar pada saat remaja yaitu seperti reaksi dan kompetitif.
LO ketiga, perkembangan motorik halus sesuai dengan usia anak. Perkembangan motorik halus pada remaja mencakup kemajuan signifikan dalam keterampilan koordinasi dan kontrol gerak yang memerlukan ketelitian. Selama periode ini, remaja menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menulis dengan tangan, menggambar, dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan presisi. Proses menulis misalnya menjadikan lebih tampil dan efisien, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan ide dan konsep dengan lebih jelas. Kemampuan menggunakan alat tulis seperti pena atau pensil dengan kontrol yang lebih baik juga meningkat, mendukung partisipasi mereka dalam aktivitas akademis. Selain itu, remaja juga menunjukkan kemampuan kontrol motorik halus dalam konteks sehari-hari. Mereka dapat mengoperasikan alat-alat dengan lebih terampil seperti menggunting kertas, menggunakan alat makan dengan lebih rapi, atau melakukan pekerjaan rumah tangga yang memerlukan keahlian tangan. Hal ini mencerminkan perkembangan sistem saraf dan otot yang semakin matang, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang melibatkan gerakan yang lebih kompleks. Dengan demikian, perkembangan motorik halus pada remaja bukan hanya mencakup aspek-aspek fisik, tetapi juga memainkan peran penting dalam pendukungan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan mencapai prestasi akademis. LO keempat, perkembangan emosional sesuai dengan usia anak. Remaja mengalami banyak perubahan emosi karena pubertas dan tekanan sosial. Mereka lebih mudah marah, sensitif, dan impulsif. Remaja mulai mencari identitas diri dan kemandirian. Mereka ingin lepas dari orang tua dan bergaul dengan teman sebaya. Ini bisa menyebabkan konflik emosional dengan keluarga. Remaja lebih mampu mengekspresikan dan meregulasi emosi dibandingkan anak-anak. Namun, kontrol emosi mereka masih berkembang. Penalaran emosi dan empati remaja semakin kompleks. Mereka lebih mampu memahami sudut pandang orang lain. Tekanan sosial, badai hormon, dan ketidakstabilan suasana hati membuat remaja rentan depresi dan kecemasan. Dukungan keluarga dan lingkungan penting untuk berkembang emosi mereka. Secara umum, rentang perkembangan emosi remaja berlanjut hingga usia awal 20-an saat otak bagian emosi matang sepenuhnya. Individu mengalami berbagai perubahan emosi pada masa remaja. Pada masa ini, remaja akan lebih mudah tersinggung, bersemangat, dan terlalu emosional. Emosi remaja yang cenderung meledak-ledak dan sulit dikendalikan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah bagi remaja dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, remaja membutuhkan kemampuan regulasi emosi. LO kelima, perkembangan bicara dan bahasa sesuai dengan usia anak. Perkembangan bicara dan bahasa pada remaja untuk menyapa, bercanda, menyindir, atau mencemooh dan membangun keakraban dalam berteman. Konteks penggunaan bahasa berlangsung dalam obrolan santai, respon persetujuan antara penutur dan mitra tutur, respon kekaguman antara sesuatu, respon tidak suka terhadap perilaku atau sikap orang lain. Perkembangan bicara dan bahasa pada remaja, sarkasme pada percakapan remaja yaitu dengan bentuk binatang, berkaitan fisik seseorang, penggunaan istilah makhluk astral, bagian tubuh, dan istilah aktivitas yang dilakukan seseorang. Konteks penggunaan bahasa tersebut digunakan dengan bicara santai. Pada masa remaja, kemampuan berbahasa sudah hampir sama dengan orang dewasa. Remaja telah menguasai tata bahasa yang kompleks, kosakata yang luas, dan mampu mengungkapkan ide secara abstrak. Kemampuan berpikir abstrak membuat remaja lebih pandai berdebat dan mengemukakan gagasan yang rumit. Mereka juga lebih kritis dan analitis. Remaja mulai menggunakan gaya bahasa tertentu untuk menunjukkan identitas dan keanggotaan dalam kelompok sosialnya. Misalnya logat atau istilah-istilah yang hanya dipahami kelompok itu. Fasilitas verbal remaja sangat baik, ditandai dengan kefasihan dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Mereka juga senang menunggu perasaan melalui puisi, musik, atau tulisan pribadi. Remaja yang berbakat bahasa dapat dengan mudah menguasai beberapa bahasa asing jika mendapatkan pengajaran dan praktik yang tepat. Kemampuan retorika dan persuasi berkembang pesat pada masa ini. Remaja belajar cara berdebat, berargumentasi, meyakinkan orang lain lewat bicara. Interaksi verbal yang intens dengan teman sebaya membantu remaja mengasah kemampuan bahasa dan bicara mereka. Perkembangan bahasa remaja dipengaruhi oleh perubahan hormonal
dan kematangan struktur otak terkait bahasa. Puncak kematangan terjadi sekitar usia akhir 20-an. Ketiga, perkembangan sosial sesuai dengan usia anak. Perkembangan sosial remaja seiring dengan perkembangan fisik remaja yang tertulis bagi mereka adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Jika pada masa sebelumnya mereka hanya membutuhkan teman bermain, namun pada usia ini mereka mulai mencari persahabatan yang lebih berarti. Salah, ini LO6 ya. Biasanya mereka akan melakukan apa saja untuk menciptakan persahabatan serta mempertahankan persahabatan. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan sebelumnya yang belum pernah ada dan harus menyesuaikan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan kebudayaan sangat berperan dalam perkembangan sosial remaja karena lingkungan sosial memegang peran besar dalam perkembangan kepribadiannya. Maka dapat dikatakan bahwa remaja belajar dalam lingkungan dengan kebudayaannya. Perkembangan sosial merupakan suatu proses belajar sosial yang berkesinambungan. Sebagai hasil belajar dan dari pengalaman lingkungan, maka muncullah perilaku yang baru pada diri anak remaja. Pada masa remaja, memiliki banyak teman sebaya merupakan hal yang sangat penting di mana mereka biasa menemukan identitas diri mereka melalui sosialisasi dengan teman sebayanya. Namun tidak semua remaja mampu bersosialisasi dengan baik. Ada remaja yang cenderung memiliki kecemasan saat bersosialisasi dengan rekan sebayanya. Mereka salah satu penyebab adalah rendahnya self-regulation pada diri remaja. Faktor yang dapat mempengaruhi self-regulation antara lain adanya kesadaran individu, pikiran positif, mengembangkan tujuan hidup, dan dorongan semangat dari lingkungan. Perkembangan sosial remaja mencari identitas mereka sendiri dan menentukan nilai-nilai serta keyakinan yang penting bagi mereka. Mereka mungkin mencoba berbagai gaya pakaian dan aktivitas untuk menemukan jati diri mereka. Remaja mulai sangat memperhatikan hubungan dengan teman sebaya. Remaja mungkin mulai mengalami perasaan cinta dan tertarik pada lawan jenis. Ketujuh, masalah kesehatan pada anak setiap tahap usia. Masalah kesehatan remaja diantaranya ada HIV/AIDS karena pergaulan bebas, kesehatan mental. Mayoritas permasalahan kesehatan mental yang dialami remaja adalah konflik pertemanan dan kanker paru-paru karena remaja merokok. Jika tidak merokok, tidak dianggap gaul. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan yang meliputi perubahan pada aspek biologis, cara berpikir, sosial, serta emosional. Kemampuan remaja yang beradaptasi terhadap perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan remaja secara keseluruhan. Riset ini menunjukkan bahwa usia remaja merupakan usia yang rentan untuk mengalami masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental yang terjadi pada remaja dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Perubahan biologi, psikologi, dan sosial dapat menjadi faktor risiko atau menjadi faktor protektif terhadap munculnya masalah kesehatan mental pada remaja. Maka deteksi terhadap masalah kesehatan jiwa menjadi sangat penting sehingga sedini mungkin dapat dilakukan upaya untuk mencegah munculnya masalah kesehatan mental yang dapat berdampak terhadap kualitas hidup remaja. Selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Laila yang sudah memaparkan materi kali ini. Selanjutnya teman-teman boleh bertanya. Maksimal saya beri 2 kesempatan bertanya. Nanti pertanyaannya bisa direply dari presentasi kami. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.